Dia adalah Akira Tendo, seorang pekerja kantoran berusia 24 tahun, terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang membosankan dan sangat eksploitatif. Akira bekerja untuk Kosugi, ketua timnya di kantor. Namun tempat kerjanya sangat toksik. Akira kerap disuruh oleh Kosugi kerja lembur. Bahkan sejak hari pertamanya bekerja, hingga 2 hari berturut-turut Akira tak pulang ke rumah. Lah kok malah kamu yang buat keputusan? Begitu mana boleh. Kantor yang sempurna. Pekerjaan yang Akira dapatkan dengan susah payah ini, membuatnya tetap bertahan, meski sebenarnya dia ingin menyerah dan mengakhiri hidupnya. Namun, segalanya berubah, ketika wabah zombie menyerang. Kalau begini, aku bisa terlambat kantor. Bukannya takut dengan serangan zombie, Akira justru merasa senang, karena dia tak perlu lagi bekerja di perusahaan yang tak manusiawi itu. Akira melihat ini sebagai kesempatan untuknya hidup bebas, dan melakukan apapun yang dia inginkan. Tori, gimana kabarnya ya? Akira kemudian mengirim pesan kepada Tori, seniornya di perusahaan, yang dia sukai saat pertama kali bertemu. Akira mendapat balasan darinya, dan menyuruh Akira untuk menemuinya. Selamat pagi. Apa ada yang kalian butuhin? Saya mau mampir ke minimarket. Sambil menghindari zombie di sepanjang jalan, Akira pergi untuk menemui Tori di apartemennya. Ternyata di sana Akira menemukan Tori sedang berduaan dengan direktur perusahaan yang telah berubah menjadi zombie. Bersama Tori, Akira melawan zombie tersebut. Akan tetapi, ternyata Tori juga sudah digigit oleh zombie, yang kemudian dia juga berubah menjadi zombie. Kemudian Akira menyatakan perasaannya pada Tori. Meski dia bersedih, melihat orang yang disukainya telah berubah menjadi zombie. Akira pun kembali ke apartemennya dan merasa kesepian. Karena itu, Akira memutuskan untuk membuat 100 daftar hal yang ingin dia lakukan sebelum menjadi zombie, agar dia tak menyesal jika suatu hari nanti dia berubah menjadi zombie. Untuk melakukan hal itu, Akira memulainya dengan membersihkan apartemennya. Lalu berbelanja di supermarket tanpa mempedulikan harga, mewarnai rambutnya, melukis wajah sendiri, mengendarai sepeda motor, menyalakan kembang api, dan masih banyak lagi. Kembang api! Kemudian saat Akira sedang berbelanja di supermarket, dia bertemu seorang wanita bernama Shizuka, yang sama-sama berhasil selamat dari serangan zombie. Shizuka ternyata jago bertarung, dan karena aksinya itu, Akira jadi tahu bahwa zombie tertarik pada suara. Akira kembali ke apartemennya, dan coba menghubungi Kencho, sahabatnya di kampus dulu, sekaligus rekan satu timnya saat berada di tim American Football. Ternyata Kencho masih hidup, namun dia terjebak di hotel cinta dan tak bisa keluar. Kalau gitu aku aja yang kesana. Mana mungkin bisa? Daripada nantinya aku menyesal. Tanpa pikir panjang, Akira langsung pergi menyelamatkan Kencho dengan menggunakan perlengkapan sepak bola Amerika lengkap, untuk menghindari gigitan zombie. Tunggu aku. Kencho! Akira berhasil menyelamatkan Kencho, dan mereka merayakannya dengan makan bersama. Kemudian Kencho melihat daftar 100 keinginan yang Akira buat. Salah satu keinginan Akira adalah menjadi pahlawan super, yang bisa menyelamatkan semua orang. Untuk mewujudkan itu, Akira berencana pergi ke akuarium yang ada di Ibaraki, untuk mendapatkan kostum hiu. Karena kostum itu dirancang agar bisa bertahan terhadap gigitan hiu, yang berarti bisa juga bertahan dari gigitan zombie. Itulah yang dibutuhkan Akira agar bisa menjadi pahlawan super. Saat akan pergi, Akira dan Kencho melihat bis tiba-tiba berhenti, sambil membawa orang-orang yang masih bertahan hidup. Orang-orang itu pun berhamburan keluar dari bis, termasuk ada Shizuka juga. Akira yang melihat Shizuka dan beberapa orang sedang dikejar zombie, berusaha menolong mereka dengan mengajak masuk ke sebuah toko. Hei, kamu hebat! Udah kayak pahlawan super aja! Ternyata, bis itu juga akan menuju akuarium yang ada di Ibaraki. Makanya, kamu juga ikut naik bus ya? Iya. Namun, salah satu orang yang mereka selamatkan sudah terkena gigitan zombie, dan menyerang orang lain. Iya. Hingga yang tersisa hanya Akira,
Kencho dan Shizuka. Mereka pun berusaha keluar dari toko itu, dan berhasil menemukan sebuah mobil kemah, lalu pergi menuju akuarium bersama. Aku mau pergi ke akuarium aja. Jadi turunin aku di tengah jalan. Tapi kalau kesana sendirian bahaya loh. Sambil berjalan menuju akuarium, mereka gunakan kesempatan ini sekalian untuk berwisata, yang juga masuk dalam daftar keinginan Akira. Mulai dari yoga di danau dengan papan dayung, mencoba para layang, Akira! Ini seru kan? menyalakan api unggun, dan mandi di pemandian air panas. Enaknya. Shizuka pun berterima kasih pada Akira, karena telah mengajaknya bersenang-senang dan menyelamatkannya saat itu. Keesokan harinya, mereka pun sudah sampai di akuarium, namun jalan masuk ke sana dipasang ranjau paku, hingga membuat mobil oleng, dan membuat Akira pingsan karena terbentur. Saat bangun, Akira terkejut melihat Kosugi tiba-tiba ada di hadapannya. Akira kemudian diajak berkeliling oleh Kosugi, yang ternyata Kosugi adalah orang yang memimpin dan bertanggung jawab di tempat ini. Kamu? Jadi kamu selamat? Iya. Kosugi mengubah akuarium menjadi tempat berlindung dan rumah persembunyian. Dia juga menunjukkan bagaimana dia menjalankan sistem kerja yang ketat di akuarium itu, untuk menjaga semua orang tetap aman dan diberi makan. Jika ada yang keberatan, maka mereka akan diusir. Nah itu tim keamanan zombie kita tuh berguna untuk menakuti mereka. Kosugi juga meminta Akira untuk bekerja di sana, yang berarti Akira kembali harus menjadi bawahannya Kosugi. Kosugi berpesta bak seorang raja, dengan makanan yang serba mewah. Sedangkan Kencho, Shizuka dan pekerja yang lain, hanya disuguhi makanan sisa, sebagai jatah sehari-hari. Mereka hanya bisa pasrah menuruti aturan Kosugi, bahkan Akira rela dijadikan seperti babu, hanya agar semua orang yang ada di dalam tidak diusir keluar. Keesokan harinya, seorang pekerja yang sedang mengumpulkan perbekalan di luar, tak menyadari jika ada zombie yang masuk ke dalam mobil box, yang akan menuju ke akuarium. Lantas begitu sampai di akuarium, dan membuka box mobil, zombie itu langsung menyerangnya, hingga membuat situasi menjadi kacau, karena zombie-zombie yang lain juga ikut masuk ke dalam akuarium. Di sisi lain, Kencho mengajak Shizuka dan Akira untuk melarikan diri dari tempat ini. Namun, Akira memilih untuk tinggal di akuarium, sementara Shizuka masih bimbang. Kemudian Shizuka tak sengaja menemukan daftar keinginan Akira di dalam mobil kemahnya. Dia emang bodoh. Setelah melihat itu, Shizuka memutuskan untuk pergi dari tempat ini. Dia juga mencoba membujuk Akira dengan menunjukkan daftar keinginan Akira. Shizuka mengatakan pada Akira jika dia tetap tinggal di sini. Lalu apa bedanya Akira dengan zombie? Aku nggak mau hidup di sini seperti zombie. Merasa terganggu, Kosugi pun merebut daftar itu dari Shizuka dan menginjaknya. Namun Akira tak terima, ia merebut kembali daftarnya dengan paksa, sampai Kosugi terjatuh. Akira juga mengatakan bahwa mulai hari ini, ia berhenti bekerja dengan Kosugi. Saya keluar dari perusahaan mulai hari ini. Dan tiba-tiba, gerombolan zombie sudah sampai di sana dan membuat situasi menjadi kacau. Akira mencoba menyelamatkan semua orang yang dia bisa, sedangkan Kosugi hanya mementingkan dirinya sendiri. Kita harus cari perlindungan di belakang. Akira membawa mereka ke sebuah ruangan, yang ternyata di sana sudah ada Kosugi. Namun, tiba-tiba seekor hiu lompat ke darat, yang ternyata hiu itu juga terinfeksi virus zombie. Meski menjadi zombie, mereka berpikir hiu tak bisa menyerang di darat. Akan tetapi, hiu itu mulai tumbuh kaki, dan mengejar mereka semua. Akira mengarahkan semua orang ke tempat aman, namun ia baru menyadari jika Kosugi masih berada di luar. Mengetahui mantan bosnya masih ada di luar, Akira berencana menyelamatkannya seperti yang dilakukan seorang pahlawan. Namun sebelum itu, Kencho menyuruh Akira memakai kostum hiu untuk keamanan. Akira dan Kencho pun bekerja sama, dengan Kencho yang menahan hiu menggunakan forklift, sedangkan Akira pergi menyelamatkan Kosugi yang terpojok oleh zombie. Kencho berusaha menyusul Akira, namun ia kesakitan setelah terjatuh menghindari hiu zombie itu. Sementara Akira tak bisa bergerak digigit para zombie,
meskipun tidak tembus karena memakai kostum hiu yang terbuat dari baja. Untungnya, di saat itu Shizuka datang, sambil memutar musik dengan pengeras suara untuk memancing perhatian para zombie. Shizuka kemudian melempar pengeras suara itu ke sisi kolam, agar para zombie masuk ke dalam air. Namun, baru juga membereskan para zombie, hiu zombie berhasil menerobos masuk dan menyerang Kosugi hingga terpental. Akira langsung menghampiri Kosugi untuk melindunginya dari serangan susulan, namun tangannya malah tergigit, hingga tak bisa lepas. Di sisi lain, Shizuka mendapat sebuah ide untuk membunuh hiu itu, yaitu dengan batu baterai. Dia menjelaskan bahwa di kepala hiu ada bagian yang sangat sensitif untuk mencari mangsa, dan jika bagian itu dialiri listrik dari batu baterai dan kostum baja Akira, maka itu bisa membuat hiu mati. Shizuka pun memberitahu rencananya pada Akira, karena satu-satunya orang yang bisa melakukannya hanya Akira, karena dia memakai kostum baja yang bisa menghantarkan listrik. Melihat Akira mulai terpojok, Kencho coba memancing perhatian hiu, lalu melempar batu baterainya pada Akira, sambil menghindari serangan hiu. Dan sisanya, mereka serahkan pada Akira. Setelah situasi sudah aman, semua orang yang selamat bersiap untuk pergi dari tempat itu. Mereka lebih menerima Akira sebagai pemimpin, dibanding Kosugi. Tendo, lebih pas jadi seorang pemimpin. Bahkan Kosugi ditinggalkan oleh semua orang, karena mereka percaya bahwa Kosugi bukanlah pemimpin yang baik. Maaf ya, Pak. Tendo! Akira pergi bersama Kencho dan Shizuka. Tak mau hanya dirinya saja yang menulis keinginan, Akira mengizinkan Kencho dan Shizuka untuk menulis daftar keinginan mereka, sehingga mereka dapat melengkapinya bersama-sama. Ayo kita berjuang sama-sama sampai nomor 100!